Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Cantik-cantik semuanya, yang ganteng ada satu, Masya Allah. Umurnya 82. Wah, sehatnya. Sehat. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Senang banget, ya pagi hari ini kita akan belajar banyak ya jamaah ya. Tapi seperti biasa nih, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih. Kita lihat sama-sama ya, yang di rumah juga ya. Seekor orang utan masuk ke pemukiman warga. Kita lihat tayangannya, silakan. Bukan lagi. Selfie dia. Ada orang utan masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa? Gede bener itu orang hutan. Gede bener orang utannya katanya. Terus kenapa? Takut ibu mah. Masa? Iya. Ustadz Maulana aja gak takut? Iya, Pak Ustadz Ustadz. Maulana berani gak? Oh, enggak juga. Enggak juga. Ya jelas Allah, Bu. gini, Jangan takut Bu, buat ada Ustadz ibu Maulana dan nih Bu. semuanya jamaah Islam itu dari dimanapun berada. Sini Bu, namanya Bu. Bu siapa Bu? Bu Ida Siti Hadijah. Bu Ida dari mana? Dari Majelis Taklim At-Taqwa yang di Cipagalo Girang, Bandung. Oh, Masya Allah dari Bandung. Dengerin. Ah. Ibu mungkin tidak ada orang hutan di Bandung itu. Tidak ada kan mungkin monyet-monyet. Tapi kalau di Kalimantan biasanya ada orang hutan. Ketahuilah kita ini salah satu tujuan penciptaan kita adalah inni ja'ilun khalifatan fil ardi. Untuk mengurus. Salah satu pengurusan itu adalah merawat lingkungan, merawat dunia ini. Menjaga kelestarian alam. Karena kerusakan itu pasti ditimbulkan oleh kita. Yeah. Mohon maaf, orang utang itu keluar dari habitatnya menuju ke pemukiman. Kenapa? Karena tempatnya juga sudah terganggu. Maka dari sinilah kita bisa belajar jangan merusak. Jangan merusak. Dan harusnya ini akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Jangan mengira dia cuma hewan, menyiksa hewan, hati-hati. Karena hamba Allah berupa hewan-hewan itu pun nanti akan meminta pertanggungjawaban dari kemudian. Sekalipun nanti setelah pertanggungjawaban itu berubah menjadi tanah kembali. Tapi tetap akan ada minta pertanggungjawabannya. Nah, ini buat jamaah yang Islam itu dari dimanapun berada. Tidak usah kita bicara tentang jauh-jauh orang hutan. Mungkin binatang yang kita pelihara di rumah. Adakah kita kasih haknya atau kita pelihara atau tidak? Kalau memang tidak, lebih lepaskan aja daripada jadi beban buat kita. Tapi pertanyaannya Bu, Ibu lebih takut orang utan apa orang utang Bu? Orang yang utang. Orang utan lah. Oh, orang utan, ya udah kalau gitu. Kalau Sony. orang yang berutang masih bisa nego Iya, ya. iya, Pak Sony, Pak Iya, Ustadz. terima Ya, kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Silakan duduk Ibu, tepuk Ya, tangannya Assalamualaikum. dong. Ustadz Maulana terima kasih ya Ustadz ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya. Jangan takutlah kalau ada apa-apa minta tolong aja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah nanti pertolongan akan datang. Jalan keluar juga akan sudah disiapkan yang terbaik buat kita. Yakin gak tapi? Kok kayak orang ragu, yakin gak? Yakin. Kalau gitu kita bahas ya. Tema kita adalah tenang. Allah tidak kehabisan cara menolong kita. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi nih, pasti semuanya udah pada pernah lihat nih, yang di rumah juga pasti nih ya. Tayangan ini momen heroik nih. Ayah selamatkan anak saat perahu tenggelam. Kita lihat tayangannya silakan. Seorang ayah selamatkan 3 anaknya saat perahu tenggelam dan terombang-ambing di laut selama 2 jam lebih.
Peristiwa itu terjadi di perairan Selat Lintah Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu 30 Juni. Kapal nelayan yang mengangkut 4 penumpang yakni Aco dan 3 anaknya tenggelam dihantam gelombang tinggi. Awalnya kapal yang mereka tumpangi berlayar dari Pulau Padar ke Pulau Komodo untuk mencari ikan. Mereka dievakuasi oleh speedboat yang kebetulan melintas di dekat lokasi kejadian. Masya Allah, Ustadz Bani pernah lihat tayangan ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Terus apa yang Ustadz Bani lihat dari ini? Masya Allah ya, luar biasa kuasa Allah itu. Bentuk pertolongan Allah ya. Benar. Tapi benar juga nggak nih, salah satu bentuk pertolongan Allah lainnya adalah kita itu ditolong melalui orang lain yang pernah kita tolong. Masya Allah. Benar seperti itu nggak Ustadz? Ya, Mohon kita jawab. penjelasannya Ustadz, silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada, serta jamaah yang ada di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mudahkan semua kesulitan dia, baik kesulitan di dunia maupun di akhirat. Lalu akhir hadis kata Rasulullah, Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba ini mau menolong saudaranya. Jadi kita kalau gemar menolong orang, yakin Allah akan tolong kita. Tapi bagaimana Allah akan tolong kita sementara ada orang kesulitan di dekat kita, kita tidak mau peduli, tutup mata, tutup telinga. Kalau begitu Ustadz, boleh nggak sih kita nolong, memberikan bantuan ke orang niatnya supaya dapat pertolongan? Ya. Kalau yang kita niatkan adalah pertolongan dari orang yang kita tolong, maka jangan, jatuhnya nggak ikhlas. Kemarin sudah saya tolongin kok dia nggak nolongin saya ya. Kemarin waktu dia hajatan saya ngirim air minum sampai 20 karton dus atau box. Kok dia nggak ada ngirim-ngirim? Nah itu nggak boleh. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ketika kita memberi itu jangan berharap balasan dari orang itu. Bahkan kalau bisa ucapan terima kasih pun nggak kita harapkan. Itu ikhlas namanya. Ya. Tapi kalau pertolongannya dari Allah yang kita harapkan, saya sih nggak berharap dia balas Ustadz kebaikan saya. Saya nggak berharap ketika saya susah besok dia nolong saya. Tapi yang saya inginkan adalah Allah ngasih pertolongan ke saya, boleh apa enggak? Ah, kata para ulama ada dua nih. Yang pertama sebaiknya kalau bisa jangan. Tetap yang kita harapkan ridho Allah, bukan pertolongan Allah. Allah tolong atau tidak tolong kita, Allah mudahkan atau tidak mudahkan kita, kita tetap nolong orang. Jangan kemudian saya kemarin nolong orang tapi Allah nggak kasih pertolongan. Udahlah besok-besok bodo amat lah, orang mau nyungsep. Nah itu nggak boleh. Jadi kita tetap berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan cintanya, tidak berharap imbalan kebaikan dunia. Khawatir jatuh dalam surat Hud ayat 16 dan 17. Barang siapa yang menginginkan dunia dan berbagai macam pernak-perniknya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih dia dunia itu dan tidak kami kurangi sedikit pun. Tapi besok hari kiamat laisa lahum fil akhirati ilan nar, tidak dapat apa-apa kecuali api neraka. Semua yang dia lakukan batal. Nah itu pertama. Yang kedua kata Syekh Nawawi Al-Bantani, boleh berharap dapat kemaslahatan dunia, dapat pertolongan kemudahan di dunia ini, itu juga bagian dari keikhlasan pada level paling rendah. Oh, gitu. Karena sebelum kita mengejar ridho Allah, yang pertama manusiawi dong. Ya. Kita melakukan kebaikan berharap Allah mudahkan urusan kita. Dan itu boleh. Tapi itu levelnya paling rendah. Tapi levelnya paling Baiknya ridho aja dulu gitu ya. enggak, latihan. Latihan aja. Awalnya ini, Ya. besok ini, puncaknya adalah dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Alam. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. iya. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang deh ngeliat jamaah pada semangat. Nanti aku kasih kesempatan buat nanya ya. Sekarang aku nanya dulu lagi ke Ustadz Syam. Ustadz, Siap. bener gak nih terkadang Allah menyelamatkan kita dengan cara yang gak masuk di nalar kita gitu. Nggak nyampe otak kita gitu Gak ya. nyampe gitu. Kan gini, kadang Allah bisa memindahkan nih keburukan bahkan musibah yang bakal terjadi ke dalam mimpi kita. Katanya bisa kayak gitu. Oh gitu. Ini maksudnya gimana ya? Aku sendiri Baik. bingung. Silakan Ustadz. Saudara-saudara tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yunus 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Tiada ketakutan, tiada kesedihan bagi mereka yang telah menjadi kekasih Allah, bagi mereka yang telah dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diterimanya adalah mengharapkan ridha dari Allah. Apapun yang dia alami di atas muka bumi ini, segalanya ia pandang baik. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa cara orang, metode orang memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita lahir di atas muka bumi ini semua sudah ditentukan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa ulama memberikan penjelasan, kalau begitu apa gunanya berdoa? Kalau begitu apa gunanya kita minta sama Allah? Kalau memang sudah ditentukan, kita sudah ditentukan nanti hari ini akan seperti ini, nanti jam segini akan terjatuh, nanti detik segini dia akan memperoleh nikmat, kalau jam segini dia dapat musibah. Kalau begitu ngapain kita? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu. Maka salah satu cara ulama memberikan pemahaman kepada kita adalah bisa jadi memang sudah pasti terjadi dan tidak akan bisa berubah, tapi bisa jadi Allah memindahkannya dari alam nyata ke alam mimpi. Namun terlepas dari itu semua, Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya minallah, mimpi baik dari Allah, wal hulmu minasyaitan, mimpi buruk itu dari syaitan. Jadi kalau mimpi buruk, yakini bahwa ini adalah godaan syaitan dan mintalah pertolongan kepada Allah daripada godaan syaitan tersebut. Tapi untuk memahami takdir, salah satu metodenya adalah memang sudah pasti terjadi, tapi bisa jadi di alam nyata, tapi karena doa kita Allah pindahkan ke alam mimpi sehingga tidak kita rasakan di alam nyata. Wallahu taala. Apa yang kita rasain di mimpi ternyata itu yang udah Allah bantu yang harusnya tadinya terjadi di alam Iya, nyata tapi, gitu. tapi karena kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu Iya. dari keburukan jalanan ini, berlindung kepadamu dari ini. Padahal udah takdirnya kecelakaan tuh, Iya. tapi Allah pindahkan ke alam mimpi karena dia berdoa. Masya Gitu. Allah, terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Sony. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Kenapa? Mas Kenapa? Sony. Apa? Firasat seorang ibu itu kuat banget ya. Iya. Tapi ada yang bilang firasat itu Heeh. untuk cara menolong hambanya. Oh gitu, ibu Kepada punya Allah. firasat Iya. kuat banget. Rata-rata ibu-ibu kayak gitu. Iya. Terus itu cara Allah untuk menolong hambanya melalui firasat ibu gitu. Iya. Aku juga gak ngerti lagi, nanti Ustadz bantu jawab deh. Nanti Gini. Habis Ibu, ini. firasat ibu itu apakah bagian daripada pertolongan Allah Iya. untuk menolong hambanya Iya. lewat firasat seorang ibu? Iya. Mau tahu? Mau. tahu? Yang di rumah juga mau tahu? Iya. Kita akan bahas lebih Nah, lanjut ini. mengenai pertolongan Allah yang tidak terduga-duga. Mau Abis tahu? ini ya. Setelah yang satu jamaah. Alhamdulillah. Wow, luar biasa ya.